Ambil mangga dengan galah, diambil paman berbadan kekar, mari ucapkan basmalah, semoga presentasi hari ini lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Ibu Dewi Purwaningsi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Selamat malam juga untuk teman-teman di kelas X5A. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi manajemen bisnis. Sub materinya adalah pemasaran dan keuangan. Baik, sebelum masuk ke pembahasan apa aja yang akan kita bahas, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 ini. Yang pertama ada saya sendiri, Mega Jelitawati. Lalu yang kedua ada Adinda Salsabila. Lalu yang ketiga ada Ega Fauziah. Yang keempat ada Fajriah. Yang kelima ada Nurholilah. Dan yang terakhir ada Novitri. Selanjutnya, untuk materi pembahasan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas 4 submateri. Yang pertama, definisi manajemen pemasaran. Yang kedua, strategi pemasaran. Yang ketiga, definisi manajemen keuangan. Dan yang terakhir, keempat, tujuan manajemen keuangan. Pembahasan pertama adalah definisi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran tidak luput dari konsep pemasaran dan sistem pemasaran. Berikut penjelasannya. Berikut definisi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Menurut Coulter dan Armstrong, pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang direncanakan untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan membeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Jadi dapat diartikan bahwa manajemen pemasaran adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang direncanakan untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran yang dimaksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Maka, konsep inti pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai, dan serta kepuasan, pertukaran, transaksi dan hubungan pemasaran, pasaran dan pasar. Dan ada pula sistem pemasaran yang menunjang pemasaran tersebut. Sistem pemasaran adalah kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide, orang, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh hubungan pasar. Kedua, strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran. Menurut Coulter dan Armstrong, strategi pemasaran yaitu pendekatan pokok yang akan dilakukan pelaku bisnis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Di dalamnya tercantum keputusan-keputusan pokok mengenai target pasar, penempatan produk di pasar, bauran pemasaran, dan tingkat biaya pemasaran yang diperlukan. Menurut manajemen studi Gaudi, strategi pemasaran adalah keseluruhan rencana perusahaan untuk menjangkau calon konsumen dan mengubah mereka menjadi pelanggan tetap produk atau layanan brand. Menurut Suryana, dalam bukunya yang terjudul Kewirausahaan, strategi pemasaran adalah perpaduan dari kinerja wirausaha dengan hasil pengujian dan penelitian pasar sebelumnya dalam mengembangkan perusahaan untuk menjual. Yang selanjutnya ada fungsi strategi dari pemasaran. Nah, di sini fungsinya ada 4. Yang pertama,
menambah motivasi untuk mengembangkan bisnis. Yang kedua, mengefektifkan koordinasi tim. Yang ketiga, memperjelas tujuan perusahaan. Yang keempat, mengontrol aktivitas dari pemasaran. Nah, yang pertama ini menambah motivasi untuk mengembangkan bisnis. Jadi, strategi pemasaran akan memberikan gambaran tentang peluang bisnis yang bisa digarap. Peluang ini tidak cuma terpaku dari masa sekarang, tetapi juga potensi pengembangannya di masa yang akan datang. Dan produk yang terus berinovasi menjadi lebih baik biasanya akan jauh lebih diminati oleh masyarakat. Dan fungsi yang kedua yaitu mengefektifkan koordinasi tim. Nah, dengan adanya strategi pemasaran, maka koordinasi tim akan lebih efektif dan terarah. Hal ini karena strategi dapat membantu mengatur tugas setiap staf di setiap divisi dalam bisnis agar bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi sudah jelas ya bahwa strategi marketing ada untuk mencapai tujuan bisnis, sehingga dengan adanya panduan utama ini kerja masing-masing divisi menjadi lebih terarah. Selanjutnya yang ketiga, memperjelas tujuan perusahaan. Nah, dalam sebuah bisnis, tujuan adalah hal penting yang harus ada sehingga bisnis dapat lebih terarah dan bisa berkembang di masa yang akan datang. Jadi, strategi pemasaran membantu untuk ikut merumuskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari perusahaan itu sendiri. Dan fungsi yang terakhir yaitu mengontrol aktivitas pemasaran. Jadi, strategi pemasaran juga dapat berfungsi untuk mengontrol kegiatan pemasaran. Misalnya, mengontrol bagaimana kinerja setiap tim dalam mendukung perusahaan mencapai target penjualan dan sebagainya. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan variabel pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Jadi variabel pemasaran dikelompokkan menjadi 4 variabel atau biasa disebut dengan 4P. Yang pertama produk atau produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga ada pledge atau tempat, yang keempat ada promotion atau promosi. Dan selanjutnya ada rumusan strategi pemasaran. Merumuskan strategi pemasaran berarti melaksanakan prosedur 3 langkah secara sistematis, bermula dari strategi segmentasi pasar, strategi penentuan pasar sasaran, dan strategi penentuan posisi pasar. Yang selanjutnya ada contoh dari strategi pemasaran. Di sini ada 10 contoh. Yang pertama ada iklan berbayar pertama, kedua pemasaran transaksional, yang ketiga pemasaran media sosial, yang keempat pemasaran interaktif, yang kelima pemasaran konten, yang keenam SEO, yang ketujuh earned media atau public relation, yang ke-8 inbound marketing, yang ke-9 ada telemarketing, dan yang terakhir ada program referral. Ketiga, definisi manajemen keuangan. Menurut Sudana, mendefinisikan manajemen keuangan sebagai salah satu bidang manajemen fungsional yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang hingga pengelolaan modal kerja perusahaan dalam investasi maupun pendanaan jangka pendek. Menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan adalah seluruh aktivitas usaha dalam mendapatkan pendanaan dengan biaya seminimal mungkin dengan syarat yang paling menguntungkan dan menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Menurut Sony, mendefinisikan manajemen keuangan sebagai aktivitas suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga dalam mengelola dana. Manajemen dana ini dapat berarti bertujuan untuk memperoleh, menggunakan, serta mengelola aset untuk mencapai tujuan usaha. Menurut Suat Husnan dan Eni Pujastuti, menjelaskan bahwa manajemen keuangan
merupakan kegiatan organisasi dalam mengatur keuangan yang menyangkut seperti perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan, menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali, dan memperkecil resiko perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan manajemen keuangan yaitu dapat mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan dalam badan usaha atau perusahaan dengan pengelolaan yang baik dan benar sehingga semakin berkembang. Karena keuangan adalah aspek paling dasar dan sangat riskan, sehingga harus dikelola dengan baik. Dimulai dengan merencanakan keuangan dengan matang untuk menghindari masalah yang bisa saja menghambat perkembangan bisnis di masa mendatang. Untuk menjaga bisnis tetap lancar, manajemen keuangan yang harus dilakukan meliputi rencana pemasukan dan pengeluaran, penyimpanan, pengelolaan, hingga pengendalian dana serta aset perusahaan. Secara umum, manajemen keuangan memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Keuntungan perusahaan yang masuk secara stabil tanpa dikelola dengan baik akan membuat perusahaan tidak berkembang dan hanya diam di tempat. Tujuan pertama ini erat kaitannya dengan fungsi manajemen keuangan terkait anggaran. Perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan cara menekan biaya anggaran perusahaan, pengelolaan dana yang baik, ataupun investasi. Yang kedua, pengawasan. Manajemen keuangan tak hanya melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana, tetapi juga mengontrolnya. Dari pengawasan yang dilakukan, akan ada evaluasi yang akan menjadi bahan perbaikan untuk perusahaan ke depannya. Pengawasan juga dilakukan agar seluruh prosedur yang diberlakukan berjalan sesuai dengan sistem yang telah dibuat. Selanjutnya yang ketiga, menjaga arus kas perusahaan. Tujuan ini sebenarnya adalah tujuan klasik atau juga disebut dengan ilmu bisnis. Dengan manajemen keuangan, perusahaan dapat terhindar dari ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, dikarenakan perusahaan dapat melihat dan mengontrol arus kas perusahaan dengan transparan. Selanjutnya yang keempat, mengurangi resiko. Mengurangi risiko adalah salah satu tujuan dari manajemen keuangan yang dari awal akan dilakukan perusahaan. Dengan manajemen keuangan yang disusun secara baik, dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi apa yang akan digunakan. Pastinya, strategi yang dipilih memiliki resiko kerugian yang kecil. Selanjutnya yang kelima, pengembalian dana pemegang saham. Setiap perusahaan pastinya membutuhkan dana untuk kepentingan pengembangan. Modal yang didapat seringkali bersumber dari seseorang yang disebut pemegang saham. Setelah mendapatkan dana, perusahaan berkewajiban untuk mengembalikan modal yang didapat tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dengan terstruktur dapat membagi keuntungan secara adil antara perusahaan dan pemilik saham berdasarkan ketentuan yang diberlakukan sebelumnya. Itulah beberapa tujuan manajemen keuangan.